Kita tinggal potong-potong seperti ini dengan ketebalan kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 cm ya untuk per potongnya. Kita potong sesuai dengan kebutuhan kita, mau nanam berapa banyak. Nah, kayak gini kira-kira. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil kotak ya. Kalau saya biasanya ukurannya 3 kali 3 cm kurang lebih. Nggak usah sampai putus ya teman-teman. Nah, ini satu potongan ini bisa kurang lebih dapat sekitar 18 kotak kecil ya. Semuanya kita potong-potong. Bebas menggunakan apa ya untuk alat potongnya, tapi kalau saya biasanya untuk mempermudah, saya pakai gergaji besi yang kayak gini. Saya rencana akan menanam sekitar 300 biji pakcoy. Jadi untuk satu bakinya ini karena bisa sekitar 100, jadi saya butuh 3 buah baki. Selanjutnya kita basahin rohulnya, bisa pakai air biasa, pakai air PDAM juga bisa, nggak ada masalah ya teman-teman. Yang penting jangan terlalu basah sampai tergenang gitu, nggak perlu ya. Yang penting dia basah dan lembab kayak gini. Kemudian kita beri lubang. Nah, untuk melubangi saya biasa pakai kayu sumpit ya kayak gini. Nggak perlu terlalu dalam, cukup sekitar setengah sentimeter atau 5 mm saja. Satu kotak rohul kita lubangin 1 buah lubang. Kemudian untuk benihnya, nah ini salah satu kunci keberhasilan itu adalah pemilihan benih ya teman-teman. Saya biasa pakai yang Green Food Soy ini, merek Tafung, atau biasa juga pakai yang ini, Nauli F1. Ini dari Panah Merah ya teman-teman. Nah, benihnya tuh kayak gini, jadi dia biji kecil-kecil. Ini nanti kita masukin satu-satu ya. Caranya kayak gini. Kayu sumpit tadi dibasahin dulu ujungnya di rohul. Kemudian tinggal ditempelin ke 1 biji pakcoy. Nah, ini dia langsung nempel teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ini langsung kita masukin ke rohul. 1 lubang cukup 1 biji pakcoy. Dimasukin satu-satu ya. Hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau sudah, ini akan kita simpan. Saya biasanya tutup pakai infraboard ya, yang kayak gini. Karena kalau pakai infraboard ini kita bisa numpuk kayak gini ya, ditumpuk di atas, jadi lebih hemat tempat lah ya. Tapi kalau tidak punya infraboard, ini kita bisa pakai kantong plastik hitam kayak gini, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa nutup dan terlindung dari cahaya untuk 24 jam. Nah, ini kita simpan. Oke teman-teman, ini udah 24 jam, kita lihat kayak gimana. Nah, ini udah kelihatan ya putih-putih. Jadi di tiap bijinya itu ada semacam putih-putih kecil, itu artinya dia sudah berkecambah teman-teman, dia udah sprout ya. Kalau udah seperti ini udah siap kita kenalin ke sinar matahari. Oke teman-teman, ini saya udah di modul semai ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya modul semai, nggak ada masalah, tetap dibaki aja. Yang penting dia bisa kena sinar matahari kalau bisa full seharian dan terjaga kelembabannya ya, disiram tiap sore gitu ya. Saya juga biasanya ngasih tagging kayak gini, nama dan tanggal. Ini untuk memudahkan perhitungan saya kalau menghitung hari semai ataupun prediksi panennya ya. 3 hari setelah semai, ini sudah kelihatan daun minimal ada 2 ya. Biasanya ada yang udah 3 buah daun. Dan ini adalah kondisi 7 hari setelah semai. Nah, sekarang ini sebenarnya kita sudah bisa pindahin ke modul peremajaan, ataupun kalau nggak punya modul peremajaan, langsung ke lubang tanam pembesaran. Kalau punya modul NFT kayak saya ini sebenarnya sangat simple ya.
Jadi tinggal kita ambil seperti yang udah kita potong-potong ya, kecil-kecil tadi. Nah, kita ambil satu kayak gini, tinggal dimasukin ke lubang tanam. Saya nggak pernah pakai netpot ya untuk di modul NFT ini, karena rockwoolnya langsung bisa berdiri karena talang ini datar ya permukaannya, dan juga nanti lebih simple pada saat kita memanen karena nggak ada netpot yang harus kita bersihin ya. Nah, di modul pembesaran ini nanti kita akan menjaga nutrisinya. Kalau saya untuk pakcoy itu saya jaga di EC2 ya, atau kurang lebih sekitar 800 sampai 1000 ppm. Kemudian pH-nya itu saya jaga di pH antara 5,8 sampai 6,5. Selanjutnya kita ngapain? Praktis kita sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu panennya aja ya, kecuali kita menjaga kestabilan nutrisi dan pH. Oke teman-teman, ini adalah kondisi 14 hari setelah semai. Nah, di sini kita lihat sudah sangat kelihatan daun ya, udah berbentuk pakcoy lah ini ya. Kemudian ini adalah kondisi 21 hari setelah semai. Kalau kita lihat sekarang ini ukuran daunnya ini kurang lebih sekitar berdiameter 5 cm. Sudah mulai cukup besar ya. ...25 hari setelah semai, kalau kita lihat ini kurang lebih diameter totalnya ini udah lebih dari sejengkal saya ya, berarti lebih dari 20 cm. Nah, ini sama, yang ini juga lebih dari 20 cm ya. Nah, rata-rata udah seperti inilah. Cuman ini belum layak panen ya teman-teman. Meskipun ukurannya sudah cukup besar, tapi bobotnya ini masih belum nyampe standar untuk dijual di supermarket. 30 hari setelah semai. Nah teman-teman, hari ini sebenarnya kita udah bisa mulai memanen ya. Jadi bisa dipanen sekaligus ataupun mungkin berkala sebagian-sebagian sampai 35 hari setelah semai. Jadi periode panen kita ini antara 1 sampai 5 hari ya teman-teman. Bobot maksimalnya itu mungkin kita bisa peroleh di hari ke-35. Meskipun sebenarnya pada hari ke-30 ini kita udah layak panen ya. Setelah ini kita akan coba panen satu buah pakcoy untuk kita timbang dan kita ukur apakah dia udah masuk standar ya. Oke, kita coba ukur bobotnya ya untuk satu pohon pakcoynya berapa gram kira-kira. Ini saya cabut satu nih, jadi kalau mau dicabut itu gampang banget ya, karena dia tidak pakai netpot dan kita lihat langsung di akarnya seperti ini ya. Nah, nanti kita coba timbang. Nah, ini bisa tinggal kita langsung timbang ya. Coba kita timbang. Di sini saya udah siapin timbangan. Kita timbang ya. Jadi caranya kita buang dulu daun-daun yang kurang bagus ya, kemudian akarnya yang tidak bagus juga kita buang, kita peras sedikit airnya, kemudian langsung kita timbang ya. Ini timbangannya kita tear dulu ya. Oke, 0. Dan kita timbang. Ini beratnya 176 gram ya, jadi 178 gram ini lumayan cukup masuk di range untuk dijual ke supermarket ya, karena mereka akan terima kalau beratnya itu di atas 150 gram biasanya. Nah, cara pengemasannya nanti terserah teman-teman ya. Kalau kita jualnya kiloan ke supermarket atau ke restoran, biasanya ini tinggal kita packing dalam satu kantong plastik besar, kita timbang sesuai dengan jumlah kiloan yang mereka inginkan, dan tinggal kita serahkan ke supermarket atau ke warungnya. Tapi bisa juga kita kemas satu persatu ya, kayak gini misalnya, di plastiknya nih. Kalau saya udah punya plastik-plastik seperti ini, tinggal dibungkus satu seperti ini atau dua. Kalau bisa jangan sampai patah ini ya, daun-daunnya.
dan kita beri selotip. Seperti ini ya. Jadi sayuran hidroponik ini bisa kita langsung jual ke end customer atau ke pembeli yang pengen beli per pack ya. Jadi ini kalau saya biasanya per pack ini sekitar 250 sampai 300 gram. Ada banyak metode untuk pengemasan, tapi umumnya seperti ini ya, singkatnya seperti ini. Oke, itu tadi ya teman-teman bagaimana caranya kita menanam pakcoy ya dari semai hingga panen. Semoga ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman semua para pegiat hidroponik ya. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam hidroponik. Wassalam.